Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Sejarah Fatwa dan Jurisprudensi yang beranggotakan Indah Safira Darajatul Hikmah, Alfa Alvin Salvatore, dan Muhammad Wahyu Caksono. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah fatwa. Kapan sih mulai adanya fatwa? Fatwa mulai diberlakukan saat era kerasulan berakhir, yakni setelah wafatnya Rasulullah SAW. Namun, keberadaan sahabat Rasulullah, para tabi'in dan tabi'id memudahkan umat untuk bertanya setiap permasalahan hukum Islam. Mereka berperan sebagai mujtahid yang menentukan hukum Islam berdasarkan hasil ijtihad. Namun, perlu dibedakan antara ijtihad dan fatwa. Ijtihad mengacu kepada para cendekiawan yang mencari pendapat mengenai penerapan hukum. Pada awal abad ke-11 di era kekhalifahan Turki Utsmani, terdapat sebuah kantor publik mufti yang diikutsertakan dalam ifta, dalam kurung di sini tindakan menghasilkan fatwa. Kemudian muncul istilah Syekh al-Islam di kota Khurasan. Istilah tersebut ditujukan kepada pimpinan ulama setempat yang berperan sebagai kepala para mufti di bawah kekuasaan dinasti Mamluk. Seorang mufti dari setiap mazhab dilibatkan dalam proses pertimbangan pengadilan di ibu kota provinsi. Inilah kali pertama mufti diikutsertakan dalam lembaga negara. Masih di era kekhalifahan Turki Utsmani, tepatnya di masa pemerintahan Sultan Murad II, istilah Syekh al-Islam digunakan secara resmi oleh negara. Sultan menobatkan Syekh al-Islam menjadi pejabat tinggi, yakni kepala mufti kerajaan. Ia menetapkan seorang mufti di setiap kota, kemudian menggabungkan mereka dalam sistem birokrasi serta mengorganisasikan ifta sebagai prosedur rutin negara. Baik, saya akan melanjutkan dari saudari Indah Safira. Perkembangan fatwa di Indonesia. Perkembangan fatwa di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari perkembangan MUI sebagai salah satu lembaga yang diakui sebagai lembaga pemberi fatwa. Sekalipun terdapat institusi lain seperti NU dan Muhammadiyah yang juga diakui dan diikuti pandangan hukumnya. Pola yang terbangun dari perkembangan fatwa tersebut menunjukkan bahwa perkembangan fatwa di Indonesia lebih didominasi fatwa jama'i yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu. Keberadaan MUI sebagai lembaga yang dapat memberikan fatwa sejak berdiri hingga saat ini, sekalipun pada beberapa fatwanya tidak terlepas dari pro dan kontra, namun tidak dapat pungkiri peran MUI sangat membantu dalam menjawab persoalan umat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan MUI dalam mengeluarkan fatwa, yaitu yang pertama, faktor pertama yang harus diketahui rupanya berkaitan dengan kecenderungan untuk membantu kebijakan pemerintah. Jadi tugasnya memang membantu masyarakat Islam yang berada di Indonesia, terutama di kepemerintahan. Yang kedua, ada keinginan untuk menghadapi dan menjawab tantangan zaman modern. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fatwa-fatwa MUI adalah hasil dari seperangkat keadaan sosial, budaya, dan sosial politik yang kebijakan pemerintah merupakan bagian di dalamnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Wahyu. Kepadanya dipersilahkan. Sejak kapan mulai adanya jurisprudensi? Lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur, sehingga menyulitkan hakim dalam membuat keputusan mengenai sesuatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat sesuatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Sekian dari kelompok kami.
Apabila ada salah tutur kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.